Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan juga tidak lupa salawat bertangkaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para tabiinnya, tabiatnya, juga kepada keluarganya. Semoga terlimpah curahkan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ricky Suhendar dengan nomor NPM 101206338 dari kelas H1 Manajemen. Program Studi Manajemen S1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ma'rifatullah. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ma'rifatullah? Untuk lebih lengkapnya, mari cek di video. Bagaimana cara kita untuk mengenal Allah? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ma'rifatullah. Sebelumnya, ma'rifah berasal dari kata arafa yarifu yang berarti mengenal, mengetahui. Dengan demikian, ma'rifatullah adalah proses dari diri kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik menurut wujud dan sifat-sifatnya. Maka di antara manusia ada yang berhasil mengenal Allah dan banyak pula yang tersesat dan mengikuti angan-angan mereka. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah An-Najm ayat 29 sampai ayat 30. Rekan-rekan bisa membuka dan membacanya. Di sini saya akan membacakan artinya, yang berarti, maka berpalinglah kamu dari orang yang telah berpaling dari peringatan kami, dan dia tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia. Itulah kesudahan pengetahuan mereka. Sungguh Tuhanmu telah mengetahui orang yang telah sesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui orang yang dapat petunjuk. Quran surat An-Najm ayat 29 sampai 30. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai ma'rifatullah, di sini saya akan membacakan beberapa dalil yang menguatkan mengenai ma'rifatullah atau mengenal Allah. Yang pertama adalah dalil nakli. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan peringatan untuk umat manusia. Allah berfirman dalam surah An'am ayat 19. Teman-teman boleh membuka dan membacanya. Di sini saya akan membacakan artinya. Katakanlah, siapa yang lebih kuat penyaksiannya? Katakanlah, Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran memberi petunjuk pada manusia akan hakikat Tuhan Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang selanjutnya, dalil akli. Dan yang satu lagi adalah dalil fitrah. Itulah dalil-dalil yang menguatkan mengenai ma'rifatullah atau mengenal Allah. Yang selanjutnya adalah manfaat mengenal Allah. Tentunya banyak sekali manfaat ketika kita mampu mengenali siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang pertama adalah Al-Khalifah, bahwa Allah berjanji akan menjadikan mereka penguasa di muka bumi ini. Dan yang kedua adalah Al-Amnu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengondisikan orang-orang yang beriman dari rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu tertimpa keresahan dan kesusahan. Dan yang ketiga adalah Al-Barakah, keberkahan yang melimpah. Di sini saya akan membacakan sebuah arti dari sebuah ayat, dan artinya adalah
Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami tumpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka itu mendustakan, sebab itu kami siksa mereka disebabkan usahanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Teman-teman bisa membukanya. Dan yang keempat adalah Al-Zannah. Di sini saya akan membacakan arti dari satu ayat yang artinya, sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga Firdauslah tempat mereka kekal di dalamnya, tak hendak berpindah-pindah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107 sampai dengan 108. Jika kawan-kawan ingin membacanya, kalian bisa membukanya. Dan yang selanjutnya adalah sarana-sarana yang dapat mengantarkan kita kepada ma'rifatullah. Yang pertama adalah akal sehat. Ketika kita mempunyai akal yang sehat, kita akan mampu mengenal siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah para rasul, di mana para rasul telah mengajarkan kita berbagai macam cara agar kita dapat mengenal siapa Tuhan kita. Dan yang terakhir adalah dengan mengenal asma-asma Allah. Next, saya akan jelaskan mengenai jalan yang menghalangi kita menuju ma'rifatullah atau proses mengenal Allah. Yang pertama adalah al-kubru atau sombong. Perilaku sombong sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengagung-agungkan diri kita, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih agung dari kita. Dan yang kedua adalah az-zulmu atau zalim. Ketika kita masih berbuat zalim kepada orang lain, kepada saudara, mungkin itu adalah salah satu hal yang mampu menghalangi jalan kita menuju ma'rifatullah atau mengenal Allah. Dan yang ketiga adalah kasratul ma'asi atau perbuatan durhaka terhadap orang tua. Ketika kita masih berbuat durhaka kepada orang tua, mungkin itu juga salah satu hal yang menghalangi kita menuju ma'rifatullah atau mengenal Allah. Dan yang terakhir adalah al-kazibu, berdusta. Dan yang terakhir adalah jalan menuju ma'rifatullah. Dan yang pertama adalah dengan ayat-ayat qauliyah, yaitu tanda-tanda yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kedua adalah melalui akal. Ketika kita mampu menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya, kita akan mampu mengenal siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah dengan memahami Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika masih terdapat banyak kesalahan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada dalam golongan kaum yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.